Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Fakta mengejutkan ini jarang disadari banyak orang. Kamu sebenarnya jauh lebih berkelas, lebih kuat, dan lebih bernilai daripada apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Selama ini mungkin dunia hanya menilai dari pakaianmu, pekerjaanmu, atau statusmu. Tapi ada lapisan tak kasat mata dalam dirimu. Energi luhur yang membuatmu berbeda dari kerumunan. Apakah kamu pernah merasa seperti orang lain meremehkanmu? Padahal jauh di lubuk hati kamu, tahu ada sesuatu yang besar dalam dirimu. Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah tanda jiwa terpilih sedang berbicara. Bayangkan ini, ketika semua orang sibuk berusaha terlihat berkelas dengan harta, jabatan, atau pencapaian semu, kamu justru membawa sesuatu yang tak bisa dipalsukan, kelas batin yang memancar dari jiwa. Ada keanggunan, keteguhan, dan wibawa yang membuat orang diam-diam kagum, meski kadang mereka tidak berani mengakuinya. Jiwa terpilih selalu memiliki rahasia. Dia tampak sederhana di luar, tetapi di dalam menyimpan emas murni yang hanya dikenali oleh orang yang peka. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap membuka mata untuk menyadari siapa dirimu yang sebenarnya? Karena dengarkan ini baik-baik, jika kamu tidak sadar akan kelas sejati yang ada dalam dirimu, orang lain akan terus menyepelekanmu. Dunia akan menilai dari apa yang tampak, bukan dari apa yang sejati. Dan disinilah misterinya, Tuhan hanya memberi kelas sejati ini pada segelintir jiwa terpilih. Jadi aku tantang kamu sekarang, beranikah kamu mengakui bahwa dirimu lebih berkelas dari yang orang lihat? Ingat, sudah ribuan orang di komunitas ini merasakan perubahan hidup setelah mengikuti pesan ini. Dan sekarang, giliranmu. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Kamu tidak butuh pengakuan untuk bersinar. Kamu tidak butuh pengakuan untuk bersinar. Lihatlah dirimu saat memasuki sebuah ruangan, tanpa panggung, tanpa mikrofon. Namun orang-orang perlahan menoleh karena ada sesuatu yang tenang, tapi kuat memancar dari langkahmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah wibawa yang lahir dari jiwa yang telah ditempa. Orang berkelas sejati tidak perlu mengumumkan dirinya. Ia dibuktikan oleh cara ia menatap dunia dengan damai, oleh caranya menyimak sebelum berbicara, oleh caranya memilih kebaikan ketika tak seorang pun melihat. Kehadiranmu adalah pesan. Ada energi yang rapi, bersih, dan tak mudah goyah di tubuhmu. Energi itu seperti cahaya subuh, tidak berisik, namun pasti menyingkap kabut. Dan ketika kau berdiri setegak doa-doa yang pernah kau panjatkan, dunia merasakan perbedaan itu tanpa kau perlu menjelaskan apapun. Dulu, mungkin kau pernah mengejar tepuk tangan, mengukur nilai diri dari jumlah pujian dan sorak yang datang dan pergi. Tetapi hidup adalah guru yang sabar. Di malam-malam ketika semua pintu tertutup, kau belajar mengetuk pintu langit. Di kesunyian kau menemukan Tuhan yang membisikkan, "Tetaplah kecil di hadapanku, maka aku akan membesarkanmu di hadapan manusia." Kau merawat batin seperti taman, mencabut iri, memangkas sombong, menyirami syukur. Hari-hari yang berat mengajarkanmu napas panjang. Luka-luka yang pernah kau sembunyikan berubah menjadi jembatan empati. Dari sana lahirlah kelas, bukan dari merek yang menempel pada tubuh, melainkan dari makna yang menempel pada tindakan. Kau menjadi seperti lilin yang tak berteriak soal cahayanya. Ia hanya menyala, memberi arah, dan tetap utuh karena disangga oleh niat yang lurus. Kini, jalani langkahmu dengan tenang namun tegas. Berkaryalah dengan kualitas yang membuat langit setuju dan bumi menghormati. Kau tidak perlu memanggil kamera untuk merekammu. Rezeki, peluang, dan orang-orang yang tepat akan datang karena mereka membaca bahasamu. Disiplin, kejernihan, dan kasih. Biarkan semesta yang mengumandangkan namamu, karena namamu aman dalam jagaan ilahi. Saat yang lain sibuk membuktikan, kau sibuk bertumbuh. Saat yang lain sibuk menonjol, kau sibuk menguatkan fondasi. Dan ketika waktu memanggilmu ke atas panggung, kau tidak naik untuk mencari sorak, kau naik untuk melayani. Itulah saat semua orang sadar, kehadiranmu memang berbeda, karena kau bersinar dari sumber yang tak pernah padam. Kamu tidak butuh pengakuan, kamu adalah pengakuan bagi dirimu sendiri. Dan itu cukup untuk membuat dunia menaruh hormat. Bab 2. Kesabaranmu adalah mahkota. Kesabaranmu adalah mahkota. Ia tidak berbunyi, tetapi wibawanya terasa sebelum kau sempat berkata apapun. Jiwa terpilih tidak mudah terpancing emosi. Ia memilih bening daripada gegas, arah daripada gaduh. Saat yang lain bereaksi karena tersulut, kau berdiam seperti gunung yang tahu kapan harus menahan longsor. Itu bukan pasrah, itu kendali diri. Bukti kualitas yang tidak dimiliki semua orang. Kau mengenali ritme ilahi di balik keterlambatan, penundaan, dan pintu yang seolah tertutup. Kau paham bahwa waktu bukan musuhmu. Ia adalah pelayan bagi mereka yang sabar. Maka kau melangkah tanpa panik, menata detik seperti manik-manik doa, hingga hatimu tetap teduh meski dunia di sekeliling berisik meminta keputusan kilat. Pernah, di tengah antrean panjang dan ucapan sinis yang diarahkan kepadamu, kau hampir membalas. Nafasmu memanas, lidahmu siap menghunus, namun kau ingat janji yang kau buat pada dirimu sendiri. Aku tidak akan menukar ketenanganku demi kemenangan sesaat. Kau tarik napas, kau letakkan ego, kau pilih diam yang bermartabat. Beberapa saat kemudian, jalur lain justru terbuka. Seseorang memanggil namamu, urusanmu diselesaikan lebih cepat dari perkiraan. Pulang, kau mengerti pelajarannya. Kesabaran menyelamatkanmu dari kata-kata yang tak bisa ditarik kembali, dari keputusan mahal yang lahir dari amarah. Di titik itu, Tuhan seakan berbisik, "Lihat, ketika kau menjaga hatimu, aku menjaga jalanmu." Dan kau tersenyum, karena kau baru saja membuktikan bahwa mahkota sabar tidak hanya menghias kepala, ia melindungi hidup. Teruskan memakainya, rawat mahkota itu dengan disiplin kecil. Jeda sebelum menjawab, doa sebelum bertindak, syukur setelah menunggu. Bila badai datang, berdirilah tegap. Bukan untuk menantang angin, tapi untuk menunjukkan bahwa akarmu lebih dalam daripada riuhnya cuaca. Ketahuilah, rezeki besar, keputusan tepat, dan pertemuan penting suka mendatangi hati yang sabar, sebab di sana ada ruang bagi kebijaksanaan turun bersemayam. Dan saat orang bertanya mengapa kau tampak berbeda, katakan saja, "Aku memilih ketenangan daripada kecepatan yang salah." Karena pada akhirnya, mereka akan melihat sendiri. Kesabaranmu adalah mahkota, dan di bawah sinarnya, hidupmu berjalan dengan restu yang tidak bisa dibeli.